Wanita itu baru saja selesai berbicara, pedang peri yang dimasukkan ke tanah juga memancarkan kekuatan, dan kemudian perlahan-lahan mengalir ke wanita itu. Dengan kekuatan ini, kekuatan wanita itu juga meningkat, dan itu dicapai dalam waktu singkat. Tingkat bintang 7 Doudi. Ini tidak berbeda dengan beberapa metode rahasia, tetapi durasinya terlalu pendek. Wanita itu juga melihat keraguan Xiaoyan dan berkata, "Hati-hati, ruang di sini sangat aneh, bahkan tubuh kaisar yang bertarung tidak dapat menggunakannya. Jika kamu kalah, maka menyerah saja, kami mencoba mencari cara." Suara Raja Naga Emas juga perlahan bergema di ruang ini. Ya, Xiaoyan juga menjawab dengan lembut, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh oleh perhatian tuannya, Raja Naga Emas. Selain itu, Xiao Yan juga samar-samar tahu bahwa batu kehidupan ini juga akan memiliki manfaat bagi tuannya untuk memulihkan kekuatannya di masa depan, jadi dia harus mendapatkan batu kehidupan ini bagaimanapun caranya. Jika itu masalahnya, mari kita mulai. Xiao Yan juga menutup matanya sedikit, dan saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka, dan tatapan yang sangat waspada juga memindai batu sumber kehidupan. Xiao Yan putih membungkukkan tangannya ke hitam Xiao Yan. Keduanya juga tahu pentingnya tindakan ini, jadi mereka tidak berani meremehkan sedikit pun, dan aura mereka juga ditingkatkan. Boom boom boom. Saat berikutnya, Raja Naga Emas, Long Yi, dan wanita itu memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan, dan kemudian kekuatan yang sangat besar juga menyerang. Targetnya adalah ruang rusak di depan. Mereka bertiga menyerang, yang bisa mengurangi sedikit tekanan Xiao Yan. Tiga serangan yang sangat menakutkan berubah menjadi bubuk ketika mereka memasuki ruang yang hancur dalam jarak 9 meter. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, ruang rusak ini sangat menakutkan. Saat berikutnya, Xiao Yan juga bergerak, dan sidik jarinya berubah dengan cepat, dan kemudian saat berikutnya, ruang di depan Xiao Yan juga menggeliat. Dalam hal ini, Xiao Yan juga mengangguk dengan sadar, dan kemudian ada sedikit rasa berat di matanya. Saat berikutnya, Xiao Yan hitam juga mengabaikannya sepenuhnya, lalu membungkus tubuhnya dengan api putih susu, dan tiba-tiba melangkah ke ruang yang menggeliat. Saat Xiao Yan hitam melangkah ke ruang menggeliat, banyak keringat muncul di dahi Xiao Yan, dan kemudian aura di seluruh tubuhnya meledak. Bepergian melalui ruang angkasa sangat melelahkan. Sialan, itu pasti berhasil. Xiao Yan putih menggertakkan giginya dan dengan enggan berkata, karena Xiao Yan hitam ini dikultivasikan oleh kekuatan jiwa fana kaisar. Tubuh Xiao Yan dan Xiao Yan sama-sama makmur dan rusak. Jika sesuatu terjadi pada avatar ini, maka Xiao Yan juga akan menderita serangan balasan yang mengerikan. Ini bukan hal yang senang dilihat Xiao Yan. Serangan Raja Naga Emas dan ketiganya tidak berhenti, karena mereka semua tahu kengerian ruang rusak ini, jadi serangan itu juga dikeluarkan terus-menerus. Pada saat ini, dengan serangan Raja Naga Emas dan mereka bertiga, di ruang rusak, sumber batu kehidupan di objek melingkar juga memancarkan cahaya redup, jelas mengetahui bahwa seseorang sedang mencoba untuk menghancurkan. Ada secercah cahaya, dan kemudian hening lagi, seolah-olah begitu suram. Di bawah batu sumber kehidupan, benda bundar itu juga menjatuhkan beberapa tetes air. Boom boom boom. Saat beberapa tetesan air jatuh, banyak tanaman muncul di tanah yang tampaknya halus. Tanaman ini jelas muncul dari udara tipis, dan mereka mulai tumbuh, dan kemudian hal yang aneh adalah bahwa di atas tanaman, aura menakutkan juga terpancar seketika. Dengan munculnya tanaman ini, aura seperti kematian langsung memenuhi hati Xiao Yan. Ini, rasa alam. Saat berikutnya, pupil Raja Naga Emas juga menyusut tiba-tiba, dan kemudian matanya menatap tetesan air di benda bundar di depannya. Tanaman ini jelas seperti yang dilakukan oleh tetesan air, jadi dengan penglihatan Raja Naga Emas, dia mengenali rasa alam secara sekilas, dan tetesan air benar-benar dapat memancarkan fluktuasi alam. Rahasia di sumber kehidupan ini benar-benar tidak mudah. Meskipun Raja Naga Emas tidak tahu mengapa batu sumber kehidupan ini begitu menakutkan, tetapi siapapun yang bersentuhan dengan kata domain identik dengan pembangkit di atas dosian, jadi sekarang dia sumber batu kehidupan ini juga berbeda. Ini masih sedikit, Xiao Yan putih juga berjuang untuk mendukung, dan ruang menggeliat di depannya masih berlangsung. Ruang menggeliat ini adalah pelarian terakhir untuk klon kekuatan jiwa Xiao Yan hitamnya.
Itu adalah Xiaoyan hitam yang memasuki ruang menggeliat, dan saat berikutnya dia juga bisa muncul di sebelah sumber batu kehidupan dari udara tipis. Namun, untuk amannya, Xiaoyan tidak gegabah membiarkan Xiaoyan hitam ambil tindakan. Xiaoyan hitam adalah avatar kekuatan jiwa, jadi Xiaoyan terkadang bisa mengendalikannya, tetapi avatar kekuatan jiwa ini hanya didominasi oleh Xiaoyan. Tidak bisa seperti ini lagi. Pupil Raja Naga Emas juga berubah menjadi pupil naga emas. Mata naga emas baru saja muncul, dan kekuatan yang sangat istimewa juga terpancar dari Raja Naga Emas dalam keadaan jiwa. Nafas itu seperti kekuatan tertinggi antara langit dan bumi. Itu adalah aura yang menakutkan. Raja Naga Emas dalam keadaan jiwa sangat kuat, jadi seberapa kuat Raja Naga Emas seharusnya berada di puncaknya. Long Yi bergumam, karena saat mata emas Raja Naga Emas muncul, ada paksaan mengerikan yang berasal dari lubuk jiwa juga secara langsung membuat Long Yi memujanya. Apakah ini puncak kekuatan saat ini? Xiaoyan berjuang untuk mendukung ruang yang menggeliat, sambil menatap Raja Naga Emas di depannya. Menurut tebakan Xiaoyan, Raja Naga Emas saat ini benar-benar memiliki kekuatan tingkat setengah abadi. Bahkan di benua roh misterius ini, dia adalah eksistensi puncak. Itu benar-benar terjadi 2 kali. Wanita itu juga berkata perlahan, jelas terkejut oleh napas menakutkan Raja Naga Emas, tetapi saat berikutnya, dia juga melihat tanaman itu di ruang yang rusak, dan menyerang mereka dengan gigi dan cakar mereka. Jadi saya tidak punya waktu untuk memikirkannya, kemudian fluktuasi yang mengerikan juga menyerang tanaman misterius itu. Cakar Dewa Naga. Saat berikutnya, tubuh seperti manusia Raja Naga Emas, satu telapak tangan juga berubah menjadi cakar naga, dan kemudian sedikit mengangkat cakar naga yang memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian dengan ganas menuju ruang yang rusak di depannya. Cakar naga emas dan sisik emas cukup mewah, dan bersama dengan kekuatan yang tak terkalahkan, juga menyerang ruang yang rusak. Bum bum bum. Pukulan yang tampaknya sederhana itu sebenarnya mengandung kekuatan domain Raja Naga Emas. Ruang pecah yang awalnya memiliki radius 10 meter membuat suara pecah yang keras, jelas hanya 5 meter yang hancur. Tapi tanaman di tanah itu, bahkan jika hanya diserang oleh sisa kekuatan cakar naga, akan terkoyak. Cakar naga ini, yang berisi kekuatan domain, sangat menakutkan. Bum bum bum. Sisa kekuatan dari cakar Dewa Naga juga sangat menakutkan, tetapi untungnya, pada saat kekuatan meletus, naga emas meletakkan lapisan belenggu ki pertempuran emas pada beberapa orang, jadi itu juga menyelamatkan beberapa orang dari fluktuasi yang mengerikan, jika tidak, wanita saat ini, Long Yi dan Xiaoyan tidak dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan, dan saya khawatir akhirnya akan sangat menyedihkan. Namun, ruang rusak yang agak aneh awalnya memiliki radius 10 meter, tetapi sekarang setelah pukulan mengerikan Raja Naga Emas yang berisi cakar naga, setengah dari jangkauan hilang, dan hanya 5 meter tersisa. Sayang sekali itu hanya dalam keadaan jiwa, jika tidak, akan mudah untuk menghancurkan ruang yang rusak ini dengan satu pukulan. Raja Naga Emas juga menghela nafas. Xiaoyan juga tidak meragukan hal ini. Lagi pula, Raja Naga Emas adalah orang yang paling kuat di klan naga. Aku takut cakar Dewa Naga begitu menakutkan dalam keadaan jiwanya. Jika ia memiliki tubuh dan mendapatkan kembali kekuatannya, Xiaoyan juga tidak ragu bahwa cakar naga tuannya, Raja Naga Emas, mungkin cukup untuk membunuh seorang abadi. Tanaman-tanaman di ruang patah 5 meter itu juga tampaknya cukup takut pada kekuatan Raja Naga Emas, dan kemudian menunjukkan sedikit ketakutan. Tetapi hal yang paling aneh adalah bahwa tanaman itu rusak parah dalam sekejap setelah terkena sisa-sisa cakar naga Raja Naga Emas, tetapi saat berikutnya, mereka juga tumbuh lagi. Dengan vitalitas yang begitu menakutkan, bahkan Raja Naga Emas pun diam-diam terkejut. Hanya saja hal yang aneh adalah bahkan dalam menghadapi pukulan mengerikan dari Raja Naga Emas, asal batu kehidupan tidak berfluktuasi sama sekali. Ini kokoh sekali. Manfaatkan sekarang. Sebelum sisa-sisa cahaya menghilang, suara juga muncul di belakang Xiaoyan. Xiaoyan juga mengangguk. Dia sangat senang bahwa tuannya, Raja Naga Emas, telah memberi begitu banyak waktu untuknya. Ki pertempuran besar berkumpul di ruang menggeliat. Saat berikutnya, di ruang rusak, ruang di sekitar sumber kehidupan juga perlahan menggeliat. Ruang di sekitar batu kehidupan hanya menggeliat, dan tanaman di tanah tiba-tiba berbalik,
seolah-olah mereka memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, dan kemudian napas samar langsung mengunci ruang yang menggeliat, dan kemudian, aura yang terkunci masuk ruang menggeliat juga dimasukkan kembali ke alam jiwa Xiao Yan putih. Sial, itu sudah terlambat. Lakukan. Xiao Yan juga menemukan tanaman yang menakutkan ini, dan kemudian dia tidak peduli lagi, di ruang di sekitar sumber kehidupan, sebuah telapak tangan muncul dari udara tipis, dan kemudian saat berikutnya, juga tiba-tiba menggesek sumber batu kehidupan. Telapak tangan saat ini adalah telapak tangan Xiao Yan hitam. Pada saat ini, api putih susu yang sangat panas juga perlahan-lahan membungkusnya. Saat berikutnya, telapak tangan juga bergerak ke arah sumber batu kehidupan berada. Dalam satu tarikan napas, telapak tangan yang dipenuhi dengan api putih susu juga langsung menuju kehampaan di mana sumber batu kehidupan berada. Bang bang bang, begitu telapak tangan itu di udara, nyala api di sekitar telapak api putih susu menghilang seketika, tampaknya dihancurkan oleh kekuatan misterius di ruang yang hancur. Sial, sungguh kekuatan yang menakutkan. Saat berikutnya, perasaan menakutkan itu juga kembali ke Xiao Yan dari telapak tangannya. Kekuatan itu tampaknya menjadi kekuatan misterius di ruang yang rusak ini, tetapi Xiao Yan tidak tahu kekuatan apa itu, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa kekuatan ini jauh dari dirinya saat ini. Saat api putih susu di telapak tangan menghilang, saat berikutnya, rasa sakit muncul di telapak tangan. Pada saat ini, Xiao Yan putih juga merasakan aura yang sama dari telapak tangan Xiao Yan hitam, sehingga pupil matanya mengecil. Pada saat ini, kamu tidak bisa menyerah. Ketika Xiao Yan putih menggertakkan giginya, ki pertempuran yang sangat besar juga mengalir ke ruang menggeliat dalam sekejap. Xiao Yan putih tahu bahwa kekuatan misterius dari ruang yang rusak ini akan langsung merobek telapak tangan avatar jiwa hitamnya di saat berikutnya, jadi dia tidak ragu untuk menghabiskan banyak energi bertarung untuk melindungi telapak tangan. Karena Xiao Yan putih, mengandalkan kekuatan jiwanya yang besar dan kekuatan api putih susu, hampir tidak bisa menahan kekuatan misterius di ruang yang rusak ini. Saat berikutnya, kekuatan itu juga muncul dari ruang menggeliat di sekitar batu kehidupan, dan kemudian tiba-tiba mengalir ke telapak tangan. Dengan mengalirnya ki pertempuran dalam jumlah besar, telapak tangan juga mendapatkan tampilan yang berbeda. Kenapa aku tidak bisa mengambilnya? Setelah Xiao Yan putih menyelesaikan semua ini, baru saja, telapak avatar jiwanya telah dengan jelas menyentuh sumber batu kehidupan, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengambilnya? Perasaan seperti itu, seolah menembus dari udara tipis. Seharusnya tidak, ini adalah ruang yang sama bagaimana ini bisa terjadi. Setelah berpikir singkat, Xiao Yan putih juga menemukan bahwa ki pertempuran besar di atas telapak tangan dengan cepat melemah. Setelah ki pertempuran menghilang, telapak tangan menghilang. Xiao Yan, asal batu kehidupan adalah inti kolam Kaisar Xuanling, dan kamu tidak dapat mengambilnya hanya dengan mengandalkanmu. Ganti dengan sesuatu. Suara Raja Naga Emas juga bergema di ruang ini. Ganti. Saat berikutnya, Xiao Yan putih juga punya ide, dan tongkat kayu perlahan muncul di tangan Xiao Yan. Tongkat kayu ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh Xiao Yan. Pergi. Dengan jentikan jari, tongkat kayu itu juga terbang ke dalam kekosongan yang menggeliat. Saat berikutnya, juga tiba-tiba muncul di ruang menggeliat di sekitar batu kehidupan. Hitam putih menunjukkan mereka berdua sebagai satu. Xiao Yan hitam juga langsung mengerti arti dari Xiao Yan, dan kemudian saat berikutnya, telapak tangan juga muncul dari udara tipis, tongkat kayu tanpa ragu-ragu menuju ke tempat asal batu kehidupan. Dia memegang tongkat kayu dengan jari-jarinya dan berjalan menuju batu sumber kehidupan. Bang bang bang, kemanapun telapak tangan itu lewat, batu asal kehidupan dan benda bundar di bawahnya langsung diambil oleh telapak tangan besar itu. Yang tersisa hanyalah tongkat yang tergantung di tempat asal batu kehidupan seharusnya ada. Ruang di dalam dan di luar ruang rusak menggeliat, dan kembali tenang.